Jumpa lagi dalam video tutorial komunitas Gigis ID. Kali ini bersama saya Iwan. Saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara menampilkan data GPS di QGIS 3.10 nanti yang saya pakai. Jadi nanti saya akan coba contohkan untuk menggunakan perangkat smartphone yang nanti terinstall aplikasi GPS nanti untuk rekam data lokasi maupun tracking serta menampilkannya di dalam Gigis 3.10. Nah, jadi sebelum dimulai saya berikan sedikit gambaran dulu bagaimana prinsip kerja dari GPS itu sendiri. Jadi prinsip kerja adalah untuk merekam titik X, Y, serta Z. Y itu ketinggian, T itu waktu. Itu memerlukan paling tidak ada 4 satelit. Di 4 satelit itu kalau sudah terkonek dengan baik dengan perangkat GPS receiver kita yang nanti ada di smartphone masing-masing, itu sudah bisa memunculkan posisi koordinatnya. Jadi kurang lebih semacam ini. Ini kalau nanti di layar smartphone kita nanti sudah terlihat ada beberapa satelit yang sudah terkoneksi ya. Ini ada, misalnya di contohnya ada 7, yaitu sudah muncul koordinatnya. Kemudian nanti juga ada akurasinya berapa yang muncul di sana. Kemudian nanti dari data ini kita coba tampilkan ke dalam QGIS. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan GPS esensial ya. Jadi ada banyak macamnya sebenarnya. Yang saya contohkan sini adalah menggunakan GPS esensial. Mungkin kalau yang lain ada yang pakai yang lain, prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan smartphone kita untuk merekam titik atau waypoint dan tracking. Kita coba mulai dari GPS esensial. Ini tampilan awalnya. Yang perlu kita ingat adalah kita coba lihat dulu di satelit. Nah, kira-kira di sini sudah ada berapa satelit yang fix ya, atau yang connect dengan GPS kita. Kalau kita lihat di sini, ini ada 29 yang terlihat, dan ada 22 yang sudah connect atau ngelok dengan HP kita. Di sini terlihat juga ada posisi kita, kemudian ada akurasinya sekitar 4,29. Nah, di sini juga ada tampilan dashboardnya. Nah, ini tampilannya memang kosong ya, kita bisa menambahkan sesuai kebutuhan. Misalnya saya menambahkan akurasi, altitude atau ketinggian, kemudian latitude itu bintang atau bujur, serta longitude. Longitude itu latitude itu latitude itu bintangnya, longitude itu bujurnya atau sumbu X. Close ya, dia ada muncul di sini ya. Oh, ternyata ini akurasinya di sini sekarang 9,7 ya, dia berubah-ubah ya sesuai dengan sinyal yang kita terima dari satelit ya. Kemudian posisi kita di sini ada sekitar 106 derajat 37 menit sekian-sekian. Di situ juga ada lintangnya. Back. Nah, bagaimana cara untuk membuat waypoint atau merekam titik? Di sini ada fitur waypoint. Oh ya, sebelum ini di sini sudah tersedia beberapa peta tambahan ya. Jadi kita bisa pakai portable map. Nanti kita akan menunjukkan di mana posisi kita berada. Nah, posisi saya yang bergerak ini, jadi kalau saya jalan, dia juga akan bergerak. Saya berjalan ke barat. Ya. Berarti dia nanti muter-muter lagi gitu. Baik. Nah, untuk membuat waypoint kita bisa klik ini yang tombol merah ini, tanda merah ini, kayak pushpin. Klik, kemudian ini kalau misalnya yang sudah ada di sini adalah perekaman yang sebelumnya telah kita lakukan ya. Kalau baru pertama biasanya kosong, atau kalau udah dihapus biasanya kosong. Kita tinggal klik tombol kuning plus ini di bawah ini. Klik, nah nanti di add elemen kita pilih yang waypoint. Kita bisa ini dan muncul berapa satelit yang terlihat, berapa yang digunakan, kemudian akurasinya berapa. Kita bisa tunggu sampai akurasinya cukup bagus ya. Ini sekitar 6 sekarang.
Kemudian ini koordinatnya, dan itu ada ketinggian juga. Nah ini sudah 4,29, cukup. Nah sampai 3 malah. Nah ini kita tinggal pilih ikonnya. Saya mau pakai ikon tanda bulat. Ini kita beri nama, misalnya di sini kita menemukan objek 1 misalnya. Create. Nah dia sudah akan muncul nih objek 1 ya. Kita bisa lihat di sini. Dan ini juga kita bisa ekspor hasilnya. Kita bisa ekspor titik ini, ekspor. Kemudian kita bisa simpan atau share ke berbagai platform yang ada di sini. Nah, kita pilih tipenya dulu ya, pilih yang GPX 1.1, lokasi penyimpanannya, atau kita bisa share ke yang lain, kemudian ekspor. Itu kalau untuk mengekspor 1 titik. Tapi kita juga bisa, kalau misalnya ini sudah ada banyak, kita bisa pilih atau ekspor semuanya. Itu dari di tampilan awal ini kita klik yang titik 3 itu ekspor. Nah sama kayak tadi, kemudian simpan. Kalau ada namanya kita ganti namanya 2.2 ekspor. Nah itu untuk mereka waypointnya. Bagaimana untuk kita membuat tracking ya? Nah di sini ada track ya. Nah, kita track, kita klik di sini track. Nah kemudian kita tambahkan di sini plus. Nah kita masuk track. Nah begitu kita klik start di sini, nanti dia sudah akan langsung merekam. Kita klik start, kemudian kita tinggal langsung berjalan. Kita berjalan. Nah nanti dia akan ada keterangan ya. Ya udah mulai jam berapa, kemudian dia udah berapa lama waktu kita berjalan. Di situ juga ada informasi ketinggian dan jarak yang sudah kita tempuh ya. Ini udah jalan. Jadi kalau kita sudah selesai, kita ada tanda pause atau stop ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita stop. Nah, stop ini sudah selesai. Kemudian kita bisa ekspor dia. Klik ekspor sama kayak tadi ya. Diekspor atau dikirim ke mana? Formatnya juga sama, saya pilih GPX 1.1, kemudian simpan. Nah nanti tinggal kita masukkan di sini gimana cara untuk menyajikannya ke dalam IJS. Nah kalau data tadi sudah tersimpan, kita bisa copy datanya tadi misalnya ke dalam laptop. Nanti kita bisa coba tampilkan di sini. Untuk menampilkan kita nanti akan menggunakan plugin GPS Tools. Jadi terlebih dahulu ini secara defaultnya dia tidak aktif. Jadi kita perlu aktifkan dulu kalau pertama kali pakai. Nanti kita manage, masuk ke plugin, manage install plugin. Kita ketikkan di sini ya GPS. Nah ini kebetulan biasa udah. Kalau biasanya defaultnya dia masih belum dicentang kalau pertama kali pakai. Tapi kalau misalnya sudah dicentang, nanti dia ya seterusnya dia bakal tercentang. Jadi kalau dicentang dia sudah aktif. Kita close. Nah ini sudah muncul di sini ya GPS toolsnya. Kita bisa pakai ini, klik. Nah di sini nanti ada beberapa tab. Kita bisa load file GPX yang tadi kita sudah ekspor dari GPS Essential tadi. Kita tinggal browse. Nah ini objek yang waypoint, saya coba waypoint dulu ya. Pertama open. Tadi kan waypoint, jadi saya hanya centang waypoint aja, yang lain nggak usah. Kemudian oke. Nah ini lokasi titik tadi. Ini muncul kode juga di sini. Nah ini biar kelihatan lokasinya di mana, saya coba tambahkan beberapa plugin. Nah, ini kebetulan Quick Map Service-nya belum jalan. Saya aktifkan dulu Quick Map Service. Jadi kita bisa pakai ya Quick Map Service plugin ini untuk nanti bisa sebagai base map kita. Jadi nanti kita ketahuan titiknya ada di mana. Web Quick Map Service, saya bisa pakai sistemnya Google satelit.
Nah ini ketahuan ya titik. Nah, di lokasi saya tadi merekam itu di sini. Jadi karena ada akurasi, sebenarnya saya berada di depan ruko di sini, cuman karena memang ada akurasi tadi sekitar 3 atau 4 tadi ya, kurang lebih semacam ini. Jadi ada akurasi pergeserannya. Kemudian yang berikutnya untuk menampilkan data tracking sama juga sebenarnya. Kayak GPS tools, saya coba load ini data tracknya, open, pilih track, kemudian oke. Nah ini ya, kelihatan saya kasih warnanya. Warnanya saya kasih warna yang agak kontras biar kelihatan. Nah ini lokasi trackingnya. Jadi kita perlu mengekspor hasil tadi data GPS yang kita munculkan, karena ini masih sifatnya kan dia belum permanen ya. Jadi ini saya kata klik kanan ekspor yang untuk waypoint, export save feature as, kita simpan misalnya waypoint 1, save, kemudian oke. Jadi jika nanti yang tracking kita juga perlu ekspor juga. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di tutorial video berikutnya. Terima kasih.